tanya, kabarnya gimana? Jalan dong. Iya kan? Kita sebenarnya jalan, program kita jalan, cuma kita memang tidak terstruktur. Yang mana kita Cuma kita kan nggak sombong, nggak ngasih tahu orang gitu kan. Baiklah. Program kita kan dulu Diskusi tiap hari. Ya, jadi izin Bapak Ibu ya, saya sedang mengikuti sama PNS dari CGP juga, jadi sebagai CGP juga. Cuma CGP-nya rekomendasi, jadi bergabung dengan sebagai fasilitator. Nah, yang tugasnya itu hanya modul yang terakhir. Jadi modul 1.5 alur merdeka ini kerjain semuanya sampai akhirnya. Modul 2.3 sama 3.3 itu semuanya dikerjain. Nah sekarang sama PNS kemarin bikin video tentang penerapan budaya positif ini aksi nyatanya, untuk aksi nyatanya. Nah Bapak Ibu, kita masuk dari aksi nyata ini, kita coba dulu bikin yang namanya kesepakatan kelas. Nah, jadi manfaatkan HP-nya, gunakan HP-nya. Bapak Ibu silakan masuk, nanti ini diarahkan ke aplikasinya Padlet. Diarahkan ke aplikasinya Padlet. Silakan dimanfaatkan HP-nya, scan barcode-nya atau ketik kesepakatan kelas kesepakatan kelas SMP 20 bintang. BBT garis miring kesepakatan kelas SMP 20 bintang. Muncul gak Padletnya? Sudah, oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Diarahkan ke ini. Benar kan? Baik, scan belum? Di grup ada tuh. Diklik aja. Nah, nanti Bapak Ibu diarahkan ke Padlet. Ini aplikasi Padlet.com. Nah, Padlet.com ini bisa dimanfaatkan di kelas kita. Kita manfaatkan di kelas kita. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar secara online. Ada Mentimeter, ada Tablet. Ya. Bapak udah masuk ke sini? Ada yang sudah masuk ke sini? Ada. Nah, kalau di laptop klik aja ini tanda plus. Kalau di HP di tengah ya posisinya. Kemudian kalau Bapak Ibu klik, kalau di ketik subjeknya itu nama kita. Terus yang di bawahnya itu klik diketik kesepakatan kelasnya maunya apa. Misalnya, terserah mau 1, mau 2, mau 3. Kesepakatan kelasnya misalnya tidak tidur saat pembelajaran, gitu kan? Itu kesepakatan kelas. Kemudian keluar masuk izin, itu kesepakatan kelas. Keluar masuk izin dari guru. Ini hanya kita untuk pembelajaran di kelas saja. Nah, ini di subjeknya ini kasih nama, ditulislah sesuatu yang fantastisnya ini. Satu aja nggak apa-apa. Boleh, satu aja boleh. Publish ya. Habis itu publish, dipublikasikan. Nah, kemudian muncul di situ. Nanti kalau Bapak Ibu pada banyak yang pakai fokus, nanti kita tambah lagi fokusnya. Kita usahakan ya setiap tahunnya nambah fokus. Ya. Nah, ini ada
Udah nggak itu? Udah oke. Mana punya Peko? Tunggu sampai punya Peko muncul baru kita langsung. Subjeknya tulis nama Peko. Ya, kalau sudah klik publikasikan. Jangan tes. Ini Peko punya nih. Kesepakatan atasnya apa di bawah? Subjek, nama, kesepakatan atasnya. Nah, coba ini. Nah, kayak gini kan ini subjeknya, ini nama. Nah, di sininya kesepakatan atasnya. Bapak itu juga bisa edit. Bisa edit. Nanti diklik aja tanda plus 3 ini, kemudian ada ini. Misalnya ini, edit. Kemudian Bapak Ibu bisa nambahin foto. Jadi kalau ke anak-anak suruh aja nambahin foto sebagus-bagusnya misalnya. Kalau ini upload dokumen, ini fotonya kita udah. Kalau ini kamera secara langsung, foto kita secara langsung. Ya, kalau ini kita udah kita upload. Dan misalnya gambarnya seperti ini. Nah, anak mau kirim foto sendiri, ini siswa suruh kirim foto dia sendiri. Kemudian ini, kalau ini secara langsung kita foto sendiri, foto pakai kamera langsung. Ini Bluetooth kan ya? Langsung publish ya. Apa? Ininya tuh? Bluetooth. Press and hold. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Biasa. Aku ada kata selamat dalam setiap kata. Oke, sudah diedit semuanya. Anak sudah masuk ini foto juga. Foto ini tidak masuk belum?
Kita nanti kita balik di sini. Oh, tapi dulu karena yang saya sudah menggunakan HP lagi. Udah. Udah itu. Anas ini balik ini Anas. Sepertinya Anas harus ke sana. Honeymoon Anas. Ada apa sih tuh, Pak? Tiba-tiba Apa yang menjelaskan itu? Bosan sama seperti itu kan? ada Pak, ada Pak. Oh iya. Nanti bisa dimanfaatkan ya. Ini bisa dimanfaatkan di kelas. Jadi sama anak-anak. Jadi nomor kurikulum mereka kalau ada kelas 7 itu pasti harus ada yang bikin kesepakatan kelas. Oke, kemudian selanjutnya yang selanjutnya itu ini. Silakan dibuka kahoot.it. Tentunya nanti dapat makan siang. Tata. Kahoot, Pak Eko. Ya, tulisnya kahoot.it. Nah nanti munculnya ini ya. Pak Eko udah masuk ke sini. Busan sudah ada. Sudah masuk ke sini. Kahoot.it. Udah Pak Eko sudah kayak gini nggak? Oke. Nah, nanti pin yang muncul di sini. Mas, ada ini. Ini pinnya berapa? Ya. Ketika ini buat Pak Eko join, nanti ditulis namanya. Bisa ini namanya. Fotonya bisa jadi. Fotonya bisa jadi. Fotonya bisa jadi topinya, mukanya. Udah besar? Belum. Gak mau apa? Tahu apa? Nah, nanti kita mulai kan? Oke. Belum. Oke. Oke. Start ya. Siap. Jawab pertanyaan yang mau ini. Jika akan dibeli 3 buah mobil oleh lewat dan
Jawab, ada yang betul satu orang. Ada yang betul satu orang. Siapa yang jawab satunya? Siapa yang jawab satunya? Maju dong, maju. Hah? Yang kuning. Cocok, kuning. Berarti kita jawab berdasarkan gambar optionnya. Sudah tidak benar, sorry, saya belum masih jadi pertanyaannya di sini dan jawabannya berarti di sini Optionnya berdasarkan gambar. Parwana. Nanti saya 30 menit apa satunya bukan ini. Lihat dari warna ini. Oke, next. Oke, next ya. Next. Siapa nih yang Ernest? Oke. Ya, jadi nanti soalnya di sini jawaban itu dari sini disesuaikan dengan warna yang tertentu. Next. Nanti kita bahas pertanyaannya. Nanti kita bahas kenapa. Aduh, ini lagi pula. Kita ulang. Sepertinya kita ulang. Langsung ulang. Pinnya berbeda. Setiap ulang pinnya berbeda. Hilang di sini saja. Nah, 612. Kita pakai nama ya, orang aja. Nanti kita lalu siapa gitu. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Satu lagi belum jawab. Jadi salah ini kebalik. Cik aja. Oke. Next.
Tuh hilang. Suara rasa tetap kotak. Bukan. Dia kalau pakai minyak sini coba Pak. Ketingnya. Keluar lagi. Sorry Pak, sorry. Maksudnya SOR-E. Kok nggak bisa? Nggak ada. Nggak dibatasi. Sorry ya. Ada lagi dari sorry ini dua. Sorry ini dua. Coba ya. S-nya besar. Enggak, semuanya kecil. RII YEE angka 2. Angka 2 Pak. Nah. Aku sih Pak. Udah kayak apa? Oh, ini kan Pak, ini lagi Pak, keluar lagi. Allah, udah 2 kali paling panas tuh. Pasti keluar. Karena dia ketika ngilang sinyal kembali lagi ya. Iya Pak. Ya. Udah lah pakai apa gitu. Tes, pakai apa tes? Kenapa apa? Nah. Nanti Pak Aduh. Anu suka kalau kayak gitu main-main. Ya. Waktunya 22 detik. Panas
Betul dua. Apa bukan? Oke. Masih. Jika Anda hanya mempunyai sebatang kaki dan terus masuk dalam ruangan yang sangat gelap dan di situ ada sebatang kertas koran, sebatang lilin, obor, waktunya kayu bakar, kulit profil yang hanya akan dinyalakan secara manual. Berbis. Oke, waktu berbisa. Pinter-pinter. Siapa komputer? Itu justru pertanyaan agak menjebak. Ambil dua apa dari apa yang betul juga. Kalian masih Ahok? Masih Ahok. Di siapa ya? Next. Soal kelima. Dalam setahun ada beberapa bulan yang menyebut tidak selesai dan dalam beberapa bulan yang menyebut ada beberapa bulan yang menyebut beberapa hari. Salah semua. Oh iya. Salah semua. Masih Ahok. Masih Ahok. Saatnya. Di kutub utara ada sebuah pohon dengan cara posisinya. Penerangan dan ruangan itu berbeda. Suatu ketika masyarakat saya tergolong melalui dari sisi depan bangunan. Apakah orang tersebut? Yang betul satu. Oke. Masih Ahok. Oke. Terakhir, soal terakhir. Ada berapa banyaknya S9 dalam hitungan 1 sampai dari 100? Salah semua. Podium. Siapa? Akbar yang ketiga. Yang kedua, sama. Yang pertama. Ahok. Siapa Ahok? Siapa sama? Akbar. Luar biasa. Kenapa? Oke. Thank you very much untuk ininya kita lihat. Kita coba mana ya? Ini. Kita coba direfleksikan. Kita coba refleksikan. Kenapa jawabannya satu saja? Jika akan diberi 3 buah pil oleh dokter pada bagian untuk mengimunisasi sengaja pada pokok kebutuhan untuk memisahkan tersebut. Gimana? Yang pertama yang akan sekarang 30 juta depan 22 Biasa. Jadi satu saja. Karena pil pertama ini mengejar sekarang. Pil pertama ini, pil keduanya 30 menit, pil ketiganya 30 menit selanjutnya. Bagian 30 ditulis dengan kemudian tambahkan satu berapa hasilnya? 70. Karena 30
Ini betul seperti tadi. Jika Anda menyebut semata mereka dan masuk dalam ruang masyarakat bersifat restoran saat ini di bawah namanya kayu bakar dengan beberapa yang menyampaikan artinya beberapa kali. Jelas mereka ini semua akan mereka pimpinan lainnya baik-baik. Benar nggak baik-baik? Ya. Oke. Nah ini banyak yang salah. Ambil dua dari kalimat yang ada apa yang kita pilih sekarang. Karena yang diambil dua. Oke. Dalam setahun ini salah semua. Ini salah semua. Dalam setahun ada berapa bulan yang menyebut 31 hari dan ada berapa bulan yang menyebut 30 hari dan berapa bulan yang menyebut 28 hari. Artinya semua punya umur 28 hari. Punya 28 hari. Januari ada bukan cuma Februari aja kan. Di kutub utara ada sebuah bangunan yang kecantikan pada posisi sana penerangan dengan waktu berwarna merah juga. Suatu ketika masuk ke salah satu ruang menjadi dari sisi depan bangunan. Apakah warna tersebut? Iya. Apapun ruangan itu warnanya. Apakah warna berwarna tersebut? Putih. Karena berwarna itu warna putih. Mau dia masuk ke warna hitam, mau dia masuk ke warna kuning, yang berwarna putih yang warna tetap putih. Ya, oke. Ada berapa kebanyakan kesalahan dalam dunia 1 sampai 100? Tinggal yang itu. 20. 9, 19, 29, 59, 49, 59, 69, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 lagi. 20. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, ini asik sih jadi kayak lihat yang benar kan ya. Oke, kita lanjut sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ini budaya posesif. Jadi apa itu budaya posesif? Nah, ini budaya posesif. Budaya posesif itu menciptakan budaya yang semua merupakan yang penting dalam memberikan pendidikan yang holistik dan berdasar pada murid. Hal ini selaras dengan filosofis bisa dijadikan dengan kurikulum dan kemerdekaan belajar. Jadi guru memiliki peran penting dalam menerapkan disiplin positif untuk membangun kesadaran murid terhadap tanggung jawab dan konsekuensi, mendorong motivasi intensif dan menciptakan suasana belajar positif. Nah, budaya positif ini harus sama-sama. Salah satunya tadi ketika kesepakatan kelas itu salah satunya budaya positif. Udah saya ngomong, mesti balik-balik kan? Nah, ini budaya positif. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan karakter siswa serta membentuk nilai-nilai moral yang baik. Kemudian yang keduanya mendampingi siswa untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas dan mampu bekerja sama dengan baik dalam berorganisasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan, menghargai perbedaan dan menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan kondusif. Nah, dari penerapan ini muncullah mencukukannya dengan 5 kebutuhan dasar. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar. Inilah yang 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang ada dalam diri setiap manusia. Apa aja yang kebutuhan dasarnya? Yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kualitas diri yang terpenuhi. Sehingga ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka siswa akan merasa nyaman, termotivasi, dapat fokus dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini penerapan dalam peranan dalam menerapkan budaya positif, membangun hubungan positif dengan siswa, kemudian
kelas, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas di siswa. Nah, ini yang kita bangun oleh semua guru, termasuk kita. Jadi saya yakin ketika Bapak Ibu kadang-kadang ini ada yang siswa ini dia suka sama guru A, dia semangat ketika belajar dari guru A, tapi ada juga yang dia nggak semangat dengan guru B, dia nggak suka dengan guru B misalnya. Artinya apa? Artinya dia gurunya itu belum bisa memahami dia. Sehingga ketika gurunya masuk kelas itu kadang-kadang bukan semangatnya yang itu munculkan sama siswa. Jadi kalau kita melakukan ini lagi, ini kita bangun coba. Itu ini sangat penting dari proses ini. Sehingga apapun yang kita kasih tugas pasti semangat saja. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang khusus. Lingkungan belajar yang khusus itu bukan hanya sebetulnya bukan hanya dari guru saja, termasuk dari pihak sekolah yang harus kita menerapkan disiplin positif. Salah satunya tadi kesepakatan kelas. Jadi siswa sendiri bikin yang namanya kesepakatan dan siswa sendiri harus dikerjakan. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Ini kita harus tahu ketika masuk. Sebenarnya saya ada dulu buat di Mediator apa namanya polling rasa apa perasaan mahasiswa. Saya sering buat di Mediator itu. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman tersebut. Nah, ini yang perlu kita menciptakan keterampilan sosial dan emosional. Nah, ini ini yang kemarin ini yang dibuat video tadi segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu dengan sistem coaching. Jadi kalau segitiga restitusi ini kita ada namanya tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas itu siswa harus paham kenapa dia diambil, kenapa dia punya masalah. Dia harus tahu itu. Jangan sampai dia punya masalah, dia melakukan kesalahan itu hanya sekedar nggak ada apa-apa. Misalnya kenapa kamu melakukan itu? Nggak ada apa-apa. Mau aja selesai. Nah, ini yang harus kita tahu. Kalau ada siswa yang seperti itu, artinya siswanya nggak benar. Artinya memang kondisi siswanya nggak bagus, jahil. Tapi kalau kita siswa, misalnya kenapa sering keluar masuk? Karena organisasi sehingga baik-baik saja. Artinya itu dia punya masalah. Tapi kalau misalnya organisasi sebenarnya memang itu nggak bagus. Nah, ketika siswanya punya masalah, harus kita perhatikan dulu. Jangan sampai kenapa siswa itu keluar masuk ternyata kalau sakit pengen ke toilet terus. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai terlarang. Kamu keluar masuk sudah diam. Wah, dia tahan. Pasti akan jelas. Ya, itu masalah identitas. Kemudian ada lagi validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah. Kita tanya sama siswanya. Kamu melakukan tahu-tahu kalau salah. Ketika misalnya ya kamu salah, itu kan. Kemudian kita samakan kalau misalnya siswa mungkin rambutnya panjang, ya kita koneksikan dengan aturan yang ada di sekolah. Jangan sampai kita negur siswa, tapi kita nggak punya rule yang nggak punya aturan. Misalnya kita melakukan siswa, tapi kita nggak ada aturan. Itu kepengen kita aja, kepengen gurunya aja, seperti itu. Itu nggak apa ini. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan itu maksudnya si siswa ini dia sudah paham dengan kesalahannya dan bagaimana caranya si siswa itu menyelesaikan kesalahannya. Jadi solusi itu keluar dari diri sendiri. Misalnya ketika dia masuk karena sakit perut,
dia akan mencoba cari obat. Sebelum saya masuk kelas, saya coba minum obat dulu apa. Setelah mungkin menyenangkan, baru saya masuk kelas lagi kan. Ini namanya menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini yang baru mari tahu. Jangan apa selama ini. Oke. Baik, Rizky, mari sebelumnya kita berbincang dulu mengenai apa yang sudah terjadi di kelas bangsa. Nah, ini saya membicarakan menstabilkan identitas. Nah, oke, sebenarnya Bapak mungkin paham bahwa kamu pasti ada alasan untuk meninggalkan jam pelajaran terbenci. Tapi Rizky kan tahu bahwa hal tersebut itu melanggar peraturan sekolah. Saya lelah dalam belajar, Pak. Oh, oke. Makanya kita di sini duduk bersama untuk kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Saya salah ya? Kan sudah saya bilang dari awal, saya lelah belajar, Pak. Oke, Bapak sangat sekali memahami salah kamu, sangat memahami oleh karena itu adanya Bapak di sini, adanya Rizky di sini, kita mencoba untuk mencari solusinya, kan gitu ya. Nah, sesuai dengan apa yang saya ketahui bahwa peraturan sekolah itu ada menyatakan bahwa siswa itu tidak boleh. Ini validasi tidak ada salah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua siswa mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapatkan materi dengan maksimal. Nah, aku ingin tahu nih, apakah kamu paham kenapa kamu meninggalkan jam pelajaran dan prinsip itu tidak diperbolehkan? Baik, saya paham, Pak. Oke, kamu paham kan? Nah, oleh karena itu, aku pengen tahu juga sih, kenapa kamu tadi meninggalkan jam pelajaran? Seperti yang sudah saya sampaikan, Pak. Sebenarnya, Pak, saya lelah. Sudah dari tadi pagi saya belajar mengikuti ulangan harian yang sangat menguras otak. Saya hanya ingin berbaring-baring di musola. Saya hanya ingin berbaring sebentar. Saya malah ketiduran. Oke, nah sekarang aku pengen tahu juga nih, menurut kamu apa manfaat meninggalkan jam pelajaran tanpa izin? Tidak ada manfaatnya, Pak. Malah saya yang rugi. Jadi kamu merasa kerugian ya? Nah, kira-kira apa kerugian yang kamu rasakan ketika kamu meninggalkan jam pelajaran tersebut? Saya tertinggal materi pelajaran, Pak, dan melanggar peraturan sekolah. Kamu udah paham ya bahwa kerugian dari meninggalkan jam pelajaran itu yaitu tertinggalnya materi pelajaran dan Nah, ini pertanyaan kayaknya Jadi, pengalaman itu merugikan dia. kamu tidak boleh meninggalkan jam pelajaran tanpa izin lagi. Nah, kemudian jika kamu perlu izin, kamu harus bisa minta izin kepada guru dan guru dan kamu menjelaskan alasannya yang jelas kepada guru tersebut. Baik, Pak, saya telah menyadari seluruh kesalahan saya. Kedepannya saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan izin terlebih dahulu kepada guru jika saya ingin meninggalkan kelas. Kamu sudah sadar ya, kamu sudah menyadari artinya apa yang kamu sadari, apa yang sudah kamu lakukan itu kamu sadar bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, kamu punya ide lain nggak untuk memastikan bahwa kamu tidak meninggalkan jam pelajaran tanpa izin? Nah, ada, Pak. Jika saya merasa lelah, lebih baik saya beristirahat dalam kelas saja, Pak. Jika ada yang bisa membangun saya karena saya ketiduran di kelas, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi itu ide kamu ya. Jadi kamu kalau misalnya memang kamu merasa lelah, kamu istirahat di kelas. Kemudian kamu bisa ngabarin teman kamu supaya kalau misalnya memang nanti ada guru yang masuk, teman kamu untuk beli kamu gitu ya. Ya, Pak.
Jadi kita coba kita catat nih kesepakatan kita bersama, meski catat, kemudian apa catatnya, apa namanya, bahwa kamu berjanji untuk tidak meninggalkan jam pembelajaran dan gaji lagi, dan Bapak coba membantu kamu dengan memberikan waktu untuk istirahat sebentar, apabila kamu sedang melaksanakan itu yang kita sebut bersama ya, sehingga kedepannya nanti kita bisa tahu dengan catatan kita masing-masing. Jadi Rizky melihat catatannya, Rizky bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dijadikan di sekarang ini. Yang pertama, Rizky menyadari betul bahwa apa yang sudah Rizky lakukan itu salah. Kemudian yang kedua, Rizky punya solusi dari Rizky sendiri, bahwa kalau misalnya Rizky masalah, Rizky akan berusaha untuk istirahat sejenak di kelas, kemudian meminta kawan Rizky untuk melakukan Rizky apabila ibu datang Iya Pak. Nah, kedepannya Rizky betul-betul sama diri Rizky sendiri, bahwa Rizky bisa mengikuti dan mematuhi apa yang sudah Rizky komitmen bersama kita. Baik Pak. Terima kasih. Ya, Ya Pak. bisa sih. Bisa Pak. Kita lihat kedepannya, kalau misalnya kejadian seperti itu, mudah-mudahan Rizky bisa melaksanakan komitmen kita. Baik Pak. Terima kasih. Rizky, terima kasih banyak ya. Ya Pak. Sama-sama. Oke Pak. Ya Pak. Itu saya mengambil Pak. Ya Pak. Ya, oke. Nah, seperti itu kasus yang terjadi. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita melihat apa namanya segitiga resesi yang ini fungsinya yang pertama untuk membuat siswa ini apa namanya menyiasat dulu masalah yang terjadi sama dia sendiri, seperti identitas. Ini identitas itu penting juga bahwa siswa ini, kenapa sih saya dipanggil sama guru ini? Kenapa aku dipanggil sama guru? Gitu kan? Kadang-kadang kita juga banyak siswa yang sangat salah gitu kalau dipanggil sama guru. Kemudian awalnya kan seperti itu, salah ya Pak, sini salah ya Pak, kan? Ketika saya memasuki cerita saya salah. Ternyata ketika misalnya kita kaitkan dengan antara, ternyata itu salah. Ketika kita kaitkan antara, makanya Bapak Ibu ini penting sekali. Ilmu stabilitas kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita berbuat salah, kita kaitkan dengan aturan-aturan yang sudah kita buat bersama. Gitu. Nah terakhir siswanya harus kita tanyakan keyakinannya. Kita menanyakan solusinya seperti apa dan bagaimana tanggung jawabnya ke depan. Kalau misalnya ternyata tidur lagi, kan kadang siswa kita udah kita panggil gitu lagi, kita panggil lagi. Karena kita tidak pernah tidak lanjut juga. Kedepannya mari kita si siapa siswa ketika kita panggil, kita tahu masalahnya, kita cari solusinya. Itu jangan sampai solusinya dari kita, biar siswa sendiri yang membuat solusinya. Kemudian dia dapat kita coba supaya ke depan siswa ini dia punya masalah jawab sama dirinya sendiri, sama ketika kuliah aku udah janji sama bapak ini, sama siswi ini, bahwa aku kalau misalnya melakukan yang seperti ini lagi, aku sudah
Selanjutnya, kemarin saya sudah buat tentang sebenarnya surat PPP